Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Jajaran TNI AD Korem 011 Lilawangsa ikut memberantas judi daring dengan memeriksa ratusan telepon genggam prajuritnya. Petugas Pantarlih mulai melakukan coklit pemilih Pilkada 2024 di Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Seorang anggota Polres Langsa mendedikasikan diri mengajar di pesantren untuk membantu para santri di daerah. Jadi seorang yang baik. Sejumlah lampu penerangan jalan umum di pusat Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sering padam. Akibatnya jalan umum gelap gulita saat malam hari sehingga menyulitkan pengendara dan warga beraktivitas. Lampu PJU sering padam salah satunya lantaran kondisi jaringan yang sudah dimakan usia sehingga butuh revitalisasi. Selain itu, gangguan lampu PJU akibat terjadi gangguan pada jaringan bawah tanah. Gangguan telah diidentifikasi petugas Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil. Namun, revitalisasi atau ganti jaringan bawah tanah membutuhkan anggaran yang besar. Akibatnya, pengendara hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan masing-masing. Petugas terkait juga telah menangani masalah gangguan hingga perbaikan. Namun ketika hujan, jaringan bawah kembali korsleting sehingga lampu PJU padam kembali. Ada masalah jaringan di bawah. Jaringan di bawah ini kan memang harus direvitalisasi. Sementara kalau itu direvitalisasi butuh anggaran yang lumayan besar. Jadi makanya untuk sampai hari ini paling kita bisa menghidupkan atau memaintenan yang bisa-bisa kita hidupkan. Terkait yang bermasalah jaringan di bawah itu memang harus kita revitalisasi. Dan ini juga sudah pernah kami sampaikan kepada pimpinan bahwa kalau memang mau itu permanen tidak mati, kita hidupkan lagi, mati lagi, kita hidupkan, mati lagi. Sementara itu, warga berharap pemadaman lampu PJU di Jalan Protokol Kecamatan Gunung Meriah segera pulih permanen. Apalagi jalan itu merupakan jalur padat arus lalu lintas. Jika jalan gelap akan membahayakan pengendara, apalagi di beberapa lubang menganga di badan jalan. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Gampung Berandeh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar beruntung bisa memperoleh bantuan fasilitas MCK. Bantuan MCK merupakan bagian dari peringatan Hari Bayangkara tahun 2024 Polresta Banda Aceh. Pembangunan MCK di wilayah terdampak tsunami ini telah dimulai sejak pekan lalu. Kemajuan pembangunan MCK di Gampung Berandeh dipantau langsung di lokasi. Fasilitas MCK akan dilengkapi 2 kamar mandi yang memisahkan penggunaan bagi laki-laki dan perempuan. Fasilitas sanitasi memang sangat dibutuhkan warga setempat. Bangunan fisik memang kami lebih fokuskan ke Kecamatan Masjid Raya, mengingat memang masyarakat Masjid Raya ini masih banyak yang membutuhkan seperti MCK, air bersih, maupun rumah yang prihatin ya, harus kita bantu. Harapannya ini bisa digunakan sebesar-besarnya dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang ada di Masjid Raya. Kecamatan Masjid Raya merupakan salah satu daerah yang masih minim fasilitas sanitasi. Selain banyak fasilitas umum yang hancur setelah tsunami, keterbatasan ekonomi warga juga bagian dari masalah lantaran fasilitas sanitasi tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Warga Gampung Berandeh menyambut baik bantuan MCK khususnya bagi ibu rumah tangga.
Selain bantuan MCK, sejumlah polisi membersihkan masjid dan pembagian kursi roda dan pengobatan. Tim liputan melaporkan dari Aceh Besar. Polisi tidak semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas serta menangkap pelaku kriminal. Namun polisi juga bisa mengabdi untuk membantu mencerdaskan anak-anak bangsa. Bribka Agus Ismawan, satu dari sejumlah polisi yang mencerdaskan anak bangsa dengan membangun pesantren sederhana. Anggota Polsek Langsa Timur, Kota Langsa ini membangun sebuah pesantren di kampung halamannya. Beginilah keseharian Bribka Agus Ismawan, salah seorang polisi yang berprofesi ganda. Selain bertugas sebagai polisi di Polsek Langsa Timur, Bribka Agus juga mengajar para santrinya di pondok pesantren. Pesantren Babul Ulum yang dibangunnya secara mandiri. Bribka Agus Ismawan langsung pulang ke rumahnya. Ia bergegas mengendarai sepeda motornya menuju pesantren. Seperti biasa, di ruang belajar sudah ditunggu para santri. Setiap pagi, Agus harus menempuh perjalanan selama 1,5 jam dari tempatnya bertugas ke pesantren. Bribka Agus menggratiskan biaya pendidikan anak-anak di pesantrennya. Bahkan, honorarium bagi 6 tenaga pengajar dibiayai dengan menyisihkan gajinya dan beberapa donatur setianya. Mengapa saya bangun pesantren ini? Yang pertama adalah ingin berbagi semana bangsa. Kemudian karena saya orang kampung sini, saya ingin berbagi. Kenapa? Karena di sini masih banyak anak-anak kita, dan kita yang tidak sekolah, apalagi anak yatim piatu tidak mampu. Maka demi itu saya bangun pesantren ini khusus untuk mereka. Untuk biaya emang saya gratiskan, baik sekolahnya, biaya mondoknya, biaya makannya saya gratiskan semua, tanpa saya pungut biaya 1 rupiah pun. Harapan saya adalah saya ingin santri-santri ini menjadi orang lebih baik ke depannya, bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan bangsa dan negaranya. Kehadiran pesantren ini memberi harapan baru bagi santri, salah satunya Salena Fitri. Impiannya belajar di pesantren bisa kembali terwujud. Saya berterima kasih kepada Abati udah mau membangun pesantren ini untuk orang yang tidak mampu seperti saya yang kayak anak yatim. Terima kasih kepada Abati. Semoga bisa makin besar pesantrennya, bisa masuk siswa-siswi ke sini, bertambah santrinya, dan bisa membantu orang yang di kampung sini. Kini, orang tua dan anak-anak kurang mampu di desa tersebut bisa bernafas lega dan tersenyum bahagia. Pesantren tersebut menjadi asa baru bagi anak bangsa yang ingin menggapai cita-citanya. Setelah pesantren berdiri pada tahun 2023, sebuah masjid pun ikut dibangun untuk melengkapi kebutuhan santri dan dewan guru. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.